Kelas 12 IPA, perhatikan segitiga sembarang ABC. Nah, pertanyaan pertama, berapa jarak A ke BC? Kalau mencari jarak A ke BC, proyeksikan A ke BC, nanti di titik proyeksi itulah siku-siku. Jadi dalam hal ini A, kita tarik garis dari titik A ke BC, di titik proyeksi itu kita buat siku-siku. Nah begini, ini adalah A aksen kita sebut. A aksen ini adalah titik proyeksinya. Nah, jadi jarak A ke BC adalah panjang A aksen. Inilah panjang terpendek. Nah, jadi perhatikan di titik proyeksi ini yang siku-siku. Sudah. Kemudian perhatikan segitiga sama kaki dulu. Nah, ini misalnya segitiga sama kaki ABC, panjang AC sama dengan BC, sama-sama 8. Ya, ukurannya ini sembarang saya buat ya, artinya bisa jadi tidak tepat untuk sebuah segitiga. Nah, jadi harap dimaklumi kalau misalnya ternyata tidak boleh ini 10, kalau ini 8. Tapi anggap saja dulu tidak apa-apa, supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana mencari jarak titik ke garis. Oke, jarak C ke AB, artinya proyeksikan C ke AB. Di titik proyeksi harus siku-siku ini nanti. Kita tarik garis dari sini. Maaf, gambarnya kurang bagus. Nah, ini siku-siku, misalnya ini C aksen. Karena ini segitiga sama kakinya ini, maka ini tadinya 10, ini jadi 55. Ini 5, ini 5. Oke, inilah jarak C ke AB, panjang ini, jarak C ke AB, C aksen. Gunakanlah seperti Pitagoraskan saja 8 kuadrat kurang 5 kuadrat, itulah jaraknya. Tetapi kalau ditanya, ini C aksen ya, jarak A ke BC. Nah, A ke BC, tarik lagi, proyeksikan A ke BC. Misalnya ini, langsung buat siku-siku, karena di titik proyeksi itu harus siku-siku. Ini A aksen. Tetapi ini bukan C A aksen, tidak sama panjang dengan A aksen B. Meskipun ini segitiga sama kaki. Karena yang kita tarik garisnya dari A, bukan dari C. Jadi A, ketika kita tarik garis tinggi, bukan sekaligus dia garis berat. Jadi ini bukan 4, ini bukan 4. Ya, kecuali tadinya di sini 8, di sini 8, di sini 8, maka ini menjadi 4. Paham ya? Oke, sekarang dari segitiga sama dari segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A, panjang AB 3, panjang AC 4, panjang BC 5. Jarak C ke AB ini, C ke AB, berarti dari C kita proyeksikan ke AB. Di titik proyeksinya harus siku-siku. Ini kita tarik garis, proyeksikan ke AB, di sini siku-siku. Maka jarak C ke AB adalah ini, 4 cm. Jarak C ke AB adalah panjang CA, di mana C titik A titik proyeksinya, A titik proyeksi dari C, titik proyeksi tegak lurus ya, proyeksi ortogonal dari C. Nah, kemudian jarak B ke AC, proyeksikan B dan harus di titik proyeksi tegak lurus ke sinilah. Berarti jarak B ke AC 3 cm.
atau jarak BA, di mana A titik proyeksi dari B. Perhatikan di pertanyaan pertama tadi A titik proyeksi dari C, sekarang A titik proyeksi dari B. Nah, pertanyaan ketiga dari soal ini, jarak A ke BC, A ke BC. Berarti harus kamu proyeksikan A ke BC, dan di titik proyeksi harus tegak lurus. Kalau ini A ke BC, kamu proyeksikan ke sini. Kalau ini jadi titik proyeksi, kan tidak tegak lurus di sini. Jadi kebetulan dari sudut yang tegak lurus ini kita tarik lagi garis tinggi seperti waktu SMP. Inilah A aksen. Oke, inilah A aksen. Paham? Nah, berapa panjang A aksen? Itulah jarak A ke BC. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya buat di video. Sekarang saya kasih tahu cara kedua, pakai kesebangunan seperti di kelas 9. Pernah lihat gambar seperti ini waktu SMP? Pernah ya? Ada 4 rumus untuk ini kan? Perhatikan tangan Pak Barto. Yang saya ajari waktu kelas 9 biasanya mengikuti tangan Pak Barto yang begini. AB kuadrat sama dengan BA aksen BC. Perhatikan. AB kuadrat sama dengan BA aksen kali BC. Rumus kedua. AC kuadrat sama dengan, lihat, AC kuadrat sama dengan CA aksen CB. Oke. CA aksen kali CB. Rumus ketiga dari tengah-tengah. A aksen adalah A aksen B, A aksen C. A aksen kuadrat maksudnya ya. Ini kuadrat sama dengan panjang ini kali panjang ini. A aksen B kali A aksen C. Tapi ini berlaku kalau jenis segitiganya siku-siku ya. Dari sudut siku-siku ditarik garis tinggi. Yang keempat, yang besar-besarnya, perhatikan. Ini kali ini berarti AB kali AC. Sorry, tangan Pak Barto repot karena sambil pegang handphone satu lagi menulis karena alat tulisnya tinggal di rumah. AB kali AC sama dengan A aksen kali BC. Oke. A aksen kali BC. Itu yang kita pakai di sini. Jadi kalau ditanya berapa jarak A ke BC, pilih aja salah satu rumus ini untuk mencari aksen. Oke, kita pakai rumus yang ini saja pun boleh. Ini A aksen kuadrat. Ini A aksen kuadrat sama dengan ini kali ini. Tapi kan ini kita nggak tahu. Ini nggak tahu. Yang kita tahu ini. Kalau nggak rumus keempat kita pakai. Oke. 3 kali 4 sama dengan A aksen kali 3 kali 4 sama dengan ini kali 5. Jadi A aksen sama dengan 3 kali 4 kan 12. 12 per 5. Sekarang kita bahas soalmu yang tadi. Baik, perhatikan ini tadi soalmu. Ada segitiga DPH siku-siku di D. Pertanyaan pertama, seandainya ditanya jarak P ke DH, berarti dari P kita tarik garis tinggi, ini garis tingginya. Di ujungnya ini harus siku-siku, berarti panjang jarak P ke DH adalah panjang DP atau panjang PD. Itu 3 akar 5. Jarak H ke DP, H ke DP berarti dari H ke DP ke sini dia siku-siku, berarti 6 cm atau panjang HD 6 cm. Sekarang jarak D ke PH ke sini, berarti harus kita tarik
garis tinggi lagi, karena di titik proyeksinya inilah harus siku-siku. Di video sebelumnya kan kita buat DQ ya. Oke. Cara menyelesaikannya kemarin sudah saya kasih tahu, salah satunya di video di GC di YouTube. Sekarang kita menggunakan kesebangunan. Kita gunakan rumus yang keempat tadi. Yang kita cari kan panjang DQ ya. Oke, rumus keempat tadi kan ada 4 rumus. DP kali DH sama dengan DQ kali PH. Oke, kalau kurang paham nanti buka bukunya kelas 9. DP berapa? 3/5. DH 6. DQ itu yang ditanya. PH 9. Oke. Bagi 3. 3. Bagi 3 lagi 1. Bagi 3 2. Sehingga DQ adalah 2/5. Jadi pertanyaan kamu tadi 2/5 memang lebih pendek dari 3/5. Jadi bukan jarak D ke PH bukan DP. Karena di sini tidak siku-siku. Ya, karena yang kebetulannya soal kita jenis segitiganya siku-siku, dari sudut siku-siku pula kita cari jaraknya ke sisi di hadapannya. Jadi jarak ke sisi di hadapannya yang ini. Paham ya? Kalau untuk jenis segitiga siku-siku seperti ini saya sarankan pakai kesebangunan saja menyelesaikannya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.